8 November tahun 1943. Subuh yang basah dan dingin menyelimuti tepi hutan di luar kota kecil Ambon, Hindia, Belanda. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah, bercampur dengan asap dapur dari baruk-beruk kayu kusam yang dikelilingi pagar kawat berduri. Lampu-lampu temaram menggantung di tiang-tiang bambu. Berayun pelan, tertiup angin lembab dari laut. Di balik 3 lapis kawat berduri dan menara jaga Jepang, ratusan tawanan serdadu Australia, Belanda, Inggris, juga beberapa pelaut Amerika berbaris lunglai di lapangan tanah becek. Nafas mereka mengepul, bercampur dengan bau keringat, lumpur, dan sedikit anyir darah yang entah dari siapa. Di ujung barisan, seorang pria kurus dengan seragam lusuh, tentara kerajaan Belanda, berdiri tegak sedikit di atas yang lain. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kacamata bulat tipis bertengger di hidung. Di dada bajunya, tanda pangkat kapten sudah pudar. Namanya Kapten Willem van der Meer. Suara teriakan meledak dari dekat gerbang. "Ajaku! Ajaku!" Letnan Jepang bernama Sato, dengan pedang katana terikat di pinggang, melangkah di depan barisan. Mata sipitnya tajam mengamati setiap wajah tawanan, mencari tanda pembangkangan. Di belakangnya, 2 prajurit membawa senapan arisaka dengan bayonet terpasang, siap menancap ke siapapun yang bergerak terlalu pelan. Kamu seandainya berada di sana, akan langsung merasakan tekanan di dada. Setiap gerakan harus terukur, setiap tarikan nafas harus tenang. Satu tatapan salah bisa berarti popor senapan menghantam tulang rusukmu. Kapten Willem menelan ludah. Ia tidak lagi muda, tapi matanya tidak kehilangan sesuatu. Ketajaman seorang operator sinyal mantan ahli komunikasi radio Angkatan Darat, Kerajaan Belanda. Di telinga Willem, dunia tidak hanya berisi teriakan Jepang, denting rantai dan derap sepatu bot. Di kepalanya selalu ada ritme lain yang terus hidup. Irama titik dan garis, Morse, barak 3 bit. Beberapa jam setelah apel pagi, matahari sudah naik, menebar panas menyengat di atas atap seng berkarat. Di dalam barak, udara lembab dan pengap. Bau kaki, keringat, dan kain basah bercampur jadi satu. Tawanan duduk berdesakan di ranjang susun yang rangkanya terbuat dari kayu kasar. Di sudut dekat jendela kecil berteralis, Willem duduk dengan punggung menempel pada dinding papan. Di sebelahnya, seorang pemuda Australia dengan rambut pirang kotor sedang memperbaiki sandal dengan tali bekas karung. "Bagaimana, Kapten?" bisik pemuda itu pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari sandal. Willem menoleh sedikit. "Tentang apa, Harris?" pelan itu. Harris menelan ludah. Suaranya hampir tak terdengar. "Yang Anda bilang semalam tentang pesan." Willem tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah pintu barak, di mana seorang penjaga Jepang bersandar dengan senapan arisaka di tangan kiri dan rokok menyala di tangan kanan. Di sampingnya, tergantung papan kayu dengan tulisan besar. Dilarang berkomunikasi dengan penjaga, dilarang mencoba kabur hukuman. Mati Willem kembali memandang Harris. "Rencana itu bukan tentang kabur, anak muda," katanya pelan. "Ini tentang memberi tahu dunia bahwa kita masih hidup, dan bahwa ratusan nyawa di sini bisa lenyap kapan saja." Harris menghela napas pendek, dan semua itu dengan sandi Morse. Willem mengangguk. "Jepang mungkin bisa merampas radio kita," gumamnya. "Tapi mereka tidak bisa merampas ritme di kepala kita." Malam sebelumnya, hujan turun deras. Atap seng barak berubah jadi satu orkestra bising. Tik, 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 tik. Kebanyakan tawanan hanya mendengarnya sebagai suara hujan. Tapi bagi Willem, itu seperti papan tulis kosong. Ia berbaring menatap lenggit-lenggit, menghitung jeda antara tetes-tetes yang paling keras. Dia mulai memukul pelan ujung ranjang dengan sendi jarinya. Tuk, 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 tuk. Di ranjang sebelah, seorang lelaki berjanggut lebat dengan wajah kelelahan membuka mata. "Sersan Inggris bernama Thomas Reed masih main musik, Kapten?" bisiknya. Willem hanya tersenyum samar. "Bukan musik, latihan." "Latihan apa?" "Morse, dengan cara yang tidak terlihat seperti Morse." Sekarang, di siang hari yang panas itu, Willem sedang mengamati sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada hujan di atap. Di sudut kam dekat kantor komandan, berdiri sebuah tiang kayu tinggi dengan antena sederhana. Kabel menjulur dari antena itu masuk ke sebuah ruangan kecil berjendela sempit. Radio pos Jepang. Itu artinya di tempat entah berapa ratus kilometer dari situ,
bisa ada telinga sekutu yang sesekali menyadap frekuensi musuh. Willem tahu karena dulu, sebelum camp ini ada, dia yang pernah mengawasi log penyadapan di pos radio militer. Jika ada cara mengirim sandi keluar, maka pintunya adalah situ itu. Masalahnya, mereka tidak punya akses ke radio, mereka tidak punya pemancar. Mereka hanya punya tubuh mereka, gerak, suara, kebiasaan, dan kesalahan sekecil apapun. Berarti, peluru di kepala. Harris mencondongkan tubuh sedikit, masih pura-pura sibuk dengan sandalnya. Jadi, bagaimana Anda mengirim pesan? Tanpa radio, Willem menghela nafas pelan, dengan sesuatu yang Jepang tidak pernah anggap berbahaya. Apa? Palu, paku, dan sakit hati seorang tukang kayu. Jawab Willem, lirih. Harris mengerutkan dahi, tidak mengerti. Beberapa minggu sebelumnya, sekelompok tawanan dipaksa membangun barak tambahan dekat pagar luar. Di antara mereka, Willem, Harris, dan Reed termasuk di dalamnya, karena mereka dinilai masih cukup kuat untuk kerja paksa. Setiap hari, sejak matahari baru merangkak naik, mereka memikul papan, menancapkan paku, mengangkat balok. Seorang mandor lokal, seorang pria Ambon kurus, bernama Lukas mengawasi mereka, berdiri di antara teriakan dan pukulan popor Jepang. Lukas punya mata yang selalu tampak khawatir, tapi jarang bicara. Suatu siang, saat penjaga Jepang berjarak sedikit lebih jauh, Willem sengaja memukul paku terlalu pelan. Tok, 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 cepat, bentak penjaga. Willem mengubah ritme. Tok, 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 tok. Reed yang sedang memotong papan di dekatnya terkesiap. Itu bukan ritme sembarang. Titik garis, garis, titik, titik. SOS yang disamarkan. Penjaga memang memandang kesal, tapi lalu memaki dalam bahasa Jepang dan beralih menendang tawanan lain. Saat itulah Willem sadar. Jepang mendengar suara tapi tidak membaca pola. Jika suatu hari ada telinga sekutu yang cukup terlatih mendengar pola itu, suara palu bisa berubah jadi sandi. Sejak hari itu, Willem mulai bereksperimen. Perlahan, sangat perlahan. Ia mulai membedakan cara memukul, pukulan panjang, palu diayun penuh, suara keras, menggema, pukulan pendek. Hanya ujung besi menyentuh paku. Suara tumpul dan cepat lenyap. Garis dan titik. Malam itu di barak, Willem menggambar dengan arang di lantai lalu cepat menghapus lagi setelah menjelaskan. Dengar, Harris, Reed. Kita tidak akan mengirim kalimat lengkap seperti buku. Kita hanya perlu beberapa potongan yang cukup penting. Lokasi kira-kira, jumlah tawanan, dan tanda bahwa kita butuh pertolongan sebelum Jepang memutuskan untuk melenyapkan camp ini. Bagaimana mereka bisa menangkap sinyal itu? Tanya Reed. Ini kan cuma suara pukulan. Willem menggeleng pelan. Kau lupa, di mana kita bekerja beberapa hari lalu? Reed memicingkan mata. Berpikir. Kepalanya menoleh pelan ke arah jendela, ke tiang antena di luar kamp. Bangunan dekat radio, gumamnya. Willem mengangguk. Fasilitas perbaikan dan gudang kayu. Tepat di sebelah ruangan radio, dindingnya tipis. Setiap ketukan kita di balok kayu bisa merambat lewat struktur bangunan, dan kalau operator radio sekutu sedang menyadap frekuensi itu. Lanjutnya, suaranya hampir tak terdengar. Mereka mungkin mendengar sesuatu yang tidak sengaja terekam di latar belakang transmisi Jepang. Suara palu yang, jika diulang cukup konsisten, bisa berubah jadi pesan. Harris menelan ludah. Jadi, Kapten, Anda ingin kita mengetuk sandi Morse ke dalam struktur bangunan dan berharap seseorang di luar sana cukup gila untuk memperhatikan, potong Willem. Ia memandang kedua rekannya satu persatu. Kalau rencana ini gagal, Jepang hanya mengira kita tukang yang ceroboh dengan palu, katanya. Kalau berhasil, ratusan orang di kamp ini mungkin pulang hidap-hidap. Di luar, sirena pendek meraung tanda pergantian jam pengawasan. Willem tahu, waktu mereka tidak banyak. Di koman pos Jepang, desas-desus beredar pelan. Pasokan menipis. Perang bergerak tidak menguntungkan mereka, dan kam-kam di wilayah lain mulai dipindahkan. Sebuah kata halus yang sering berarti eksekusi massal sebelum sekutu datang. Mata Willem bergeser ke sudut barak, ke wajah-wajah kurus yang tertidur, batuk, atau menatap kosong ke langit-langit. Jika sandi Morse lewat palu itu gagal, semua wajah itu hanya angka di catatan perang. Besok, bisik Willem, akhirnya. Besok, kita mulai mengetuk. Di kejauhan, ombak kecil pecah di pantai Ambon.
Tak peduli bahwa di tanah becek sebuah kamp tawanan, seorang kapten kurus baru saja memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan ratusan orang hanya dengan ritme titik dan garis. Besoknya, 9 November tahun 1943, langit Ambon masih abu-abu ketika peluit panjang melengking, memecah keheningan pagi. Para tawanan bergerak seperti barisan bayangan. Tubuh mereka kurus, namun otomatis menjawab rutinitas. Apel, teriakan, ancaman. Kapten Willem van der Meer berdiri di baris tengah, matanya sekali lagi menyapu kamp. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya, bukan hanya lelah, tapi juga tekad yang tajam. Letnan Sato berjalan di depan barisan. Pedangnya memantulkan cahaya samar matahari yang baru muncul. Ia berhenti sejenak di depan Willem, memandang tajam seolah mencium sesuatu yang tidak beres. "Anata, namae?" tanya Sato, dengan bahasa Inggris patah. Willem menunduk sopan. "Kapten Willem, Royal Dutch Army." Sato mendekak seolah muak mendengar pangkat yang baginya sudah tak berarti. Ia meludah ke tanah, lalu menggerakkan tangannya. "Kerja, barak baru, hayaku." Itu yang ditunggu Willem. Beberapa jam kemudian, suara palu bergema di sekitar bangunan baru di dekat kantor radio Jepang. Tok, 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 tok. Harris mengangkat balok kayu, bahunya menegang. Reed memegang paku, menjaga agar terlihat seperti hanya fokus ke pekerjaan. Di belakang mereka, 2 penjaga Jepang mengawasi. Sesekali mengomel dan memukul siapa saja yang tampak melambat. Willem menggenggam palu di tangan kanan. Jari-jarinya berkeringat, setiap otot di tubuhnya menjerit karena lapar dan kelelahan, tapi ia paksa tetap stabil. Ia mengangkat palu. Pukulan pertama harus selalu terlihat normal. Tok. Pukulan kedua sedikit lebih pelan. Tok. Harris melirik sekilas. Itu sinyal samar. Siap. Penjaga terdekat sedang sibuk memaki tawanan lain yang menjatuhkan papan. Jarak mereka sedikit lebih jauh. Willem menarik napas dalam-dalam. Lalu mulai. Tok-tok, to katok, katok, garis titik, garis-garis titik. Di permukaan, itu hanya terdengar seperti tukang yang kurang ritmis. Tapi pada susunan titik dan garis di kepala Willem, itu adalah huruf A, M, B, O. Ia tidak menulis Ambon secara penuh, hanya potongan pendek, karena tidak bisa memukul terlalu banyak pola berulang. Setiap pukulan diselipkan di antara gerakan kerja normal. 1 huruf, lalu beberapa pukulan acak, lalu 1 huruf lagi. "Kau lambat," bentak penjaga. Willem segera menghantam paku karas-karas. Tanpa pola, hanya bunyi bising. Penjaga itu puas melihat ritme kacau seperti tukang amatir. Lalu berpaling lagi. Reed bergumam pelan sambil menahan papan. "Itu barusan, P dan O." "Yah," sahut Willem sambil pura-pura ngos-ngosan. "Jangan lihat aku. Fokus ke kerjamu. Kalau kau ikut membaca, wajahmu akan kelihatan aneh." Harris menelan ludah. "Jadi, mereka bisa dengar ini lewat radio? Bukan Jepang," jawab Willem. "Tapi kalau pada saat yang tepat, operator radio sekutu sedang menyadap, mungkin mereka akan mendengar bunyi ini di latar belakang. Tok, 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 tok." Kali ini, Willem menyisipkan pola. Boy prisoner of war. Dia tidak berani mengirim kalimat lengkap seperti ratusan tawanan, terlalu panjang, dan mengundang perhatian. Tapi jika diulang dalam interval yang konsisten, beberapa hari berturut-turut, mungkin seseorang akan memperhatikan. Hari-hari berikutnya pola itu terus berulang, pelan dan sabar. Hujan turun, matahari membakar, tapi setiap hari kerja di dekat bangunan radio. Willem dan beberapa tawanan lain yang sudah dilatih mulai mengirimkan serpihan-serpihan kecil informasi. Amban, many, SICK. Mereka tak bisa memilih kapan tentara Jepang menyalakan radio mereka. Tapi Willem tahu satu hal. Setiap kali ada pengiriman pesan keluar laporan logistik, status keamanan, atau permintaan pasokan operator Jepang, akan sibuk di panel, headset di telinga, dan mikrofon di depan. Di saat-saat itulah, pukulan palu akan jadi latar suara yang ikut masuk ke mikrofon. Suara yang, bagi telinga Jepang, hanya noise, tapi bagi telinga terlatih di pihak sekutu, ratusan kilometer jauhnya. Di sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpatroli di Laut Banda, seorang operator radio muda bernama Petty Officer Second Class Daniel Danny Collins mencondongkan tubuh ke depan, menatap panel frekuensi dengan mata lelah. Ia sudah berjam-jam mendengarkan lalu lintas radio Jepang, sebagian besar kode yang telah dipecahkan, atau frekuensi rutin yang mereka hafal. Di headset,
Suara operator Jepang terdengar datar, diiringi deru statis, dan sesekali decitan. Dani mengunyah ujung pensil. Lalu, terdengar sesuatu yang lain. Tik, 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 tik. Ia mengerutkan kening. Derau, interferensi, logam, atau ia mengetuk meja konsol pelan. Secara refleks mengikuti ritme yang baru saja didengar. Dani sudah bertahan-tahan berkawan dengan Morse. Otaknya secara otomatis mencoba menerjemahkan bunyi, apapun yang terdengar ritmis. Tik, 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 tik. Suara operator Jepang terus bicara. Tapi di sela-selanya ada bunyi samar. Seperti ketukan dari jauh, mungkin dari ruangan sebelah. Mungkin dari sesuatu yang menghantam struktur bangunan. Atau dari palu yang memukul kayu. Dani menyipit. Fokus penuh. Ia memutar sedikit tombol gain. Mencoba memisahkan suara ketukan itu dari suara utama. Sulit. Tapi ia mulai menangkap pola. Pukulan panjang, pukulan pendek. Hei, Mike! Panggilnya ke rekannya di konsol sebelah. Seorang pria jangkung bernama Michael O'Leary. Kau dengar itu? Mike melepaskan satu sisi headsetnya. Yang Jepang? Bukan. Di belakangnya, ketukan. Mereka berdua terdiam beberapa detik, mendengarkan. Tok, 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 tokat. Danny duduk tegak. Mulutnya kering. Itu bukan kebetulan, gumamnya. Ini seperti Ia berhenti, karena suara ketukan tiba-tiba berubah acak seolah seseorang di ujung sana, sadar sedang diawasi, dan berpura-pura bekerja biasa lagi. Mike mengangkat alis. Kau yakin? Mungkin cuma bunyi tukang. Dani menggigit bibir. Aku sudah dengar ribuan jam radio. Tukang biasanya tidak mengetuk dalam pola yang sama. Dengan interval yang cukup konsisten, tepat di tengah transmisi, ia mengambil kertas log, mulai mencatat jam, frekuensi, dan menulis catatan kecil, background knocking, possible Morse. Check again. Di Ambon, Willem tidak tahu bahwa seseorang di laut sudah mulai memperhatikan. Yang ia tahu hanyalah, setiap malam, ketika barak menjadi gelap, dan hanya suara serangga yang bersahutan, ia menghitung. Berapa kali hari ini kita berhasil kirim poe? Tanya Reed pelan. 5 kali, jawab Willem. Ambon 3 kali, Sik 2 kali. Cukupkah? Tanya Harris. Suaranya penuh cemas. Willem terdiam. Ia memejamkan mata. Mengingat pelatihan lamanya, di kelas-kelas sempit pos radio, mereka selalu diajari satu hal. Informasi yang pendek tapi konsisten, lebih kuat daripada pesan panjang yang hanya muncul sekali. Kalau ada satu saja telinga terlatih di luar sana, katanya lirih, itu lebih dari cukup untuk membuat mereka bertanya-tanya. Ia memandang sekeliling barak. Beberapa tawanan batuk parah. Beberapa lainnya tampak hampir tak bisa bangun dari ranjang. Makanan makin sedikit, dan rumor yang beredar semakin gelap. Jepang mulai kehilangan cengkeraman di beberapa wilayah, dan ketika mereka mundur, kamp-kamp tawanan seringkali dibersihkan. Kalau Jepang memutuskan untuk menutup kamp ini, Willem bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Kita butuh sekutu tahu keberadaan kita sebelum hari itu tiba. Di kapal perusak di Laut Banda, beberapa hari kemudian, Dani kembali menangkap ketukan itu. Kali ini, ia sudah siap. Ia langsung mematikan satu sisi channel lain, memfokuskan telinga ke frekuensi yang sama. Jemarinya menari di atas kertas, mencatat titik dan garis. Tunggu, ini jelas, gumamnya. Panjang OW, ia menegakkan badan. Suaranya naik setengah oktav. Mike, ini bukan kebetulan, ini sandi Morse. Mereka kirim PO lagi, Mike mensibir. Jepang kirim poe, bukan Jepang, balas Danny cepat. Ini di belakang suara mereka, seperti ada orang lain mengetuk dari ruangan sebelah. Mike akhirnya terlihat tertarik. Kau pikir? Tawanan? Kalau iya, ini gila, kata Dani. Dan kalau kita abaikan, mungkin ratusan orang mati. Karena kita menganggap ini cuma bunyi tukang. Ia segera membawa catatan itu ke atasan bagian komunikasi, Letnan komunikasi bernama Robert Hayes, di ruang kecil penuh panel dan peta. Dani menjelaskan secepat mungkin. Hayes menatapnya skeptis pada awalnya. Tapi ketika Dani membacakan ritme ketukan dan mengartikannya jadi poe, AMB, On Ambon terpotong dan many. Jepang punya fasilitas di sini. Ada laporan lama tentang kemungkinan kem tawanan. Tapi tak ada konfirmasi. Dani mengangguk cepat. Kalau ketukan ini datang dari sana, Tuan, berarti ada tawanan yang berusaha bilang pada kita. Kami di Ambon. Kami tawanan. Kami banyak. Kami sakit. Suasana di ruangan itu mengeras. Hase menatap peta beberapa detik, lalu menghela napas.
Kumpulkan semua log ketukan ini. Kita kirim ke komando intel, kalau ini benar. Seseorang di darat telah menemukan cara mengirim sandi keluar dari kom tawanan. Danny mengangguk. Jantungnya berdegup keras. Di balik headset, di ujung lautan, ia bisa membayangkan seseorang di darat yang sama lelahnya, sama putus asanya, mengetuk palu berkali-kali sambil diawasi senapan musuh. Ayo kawan, gumamnya pelan. Meski orang yang dimaksud tak bisa mendengarnya. Kalau kau terus mengetuk, kami akan dengar. Di Ambon, hari berikutnya, Willem berdiri lagi di depan balok kayu palu di Tanggan. Tangannya gemetar sedikit. Ia tidak tahu bahwa ketukannya sudah menyeberangi laut dan mendarat di meja seorang letnan intel. Ia tidak tahu apakah usahanya dianggap serius atau hanya menjadi catatan kecil di pojok kertas. Yang ia tahu hanya satu. Setiap kali palu itu menghantam paku, ia membayangkan seseorang di luar sana yang mengerti. Tok, 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 TOKT, OKT, tok, tok, ambe, Ambon lagi. Rit, di sebelahnya, pura-pura menyeka keringat. Kapten, kalau semua ini sia-sia. Willem menarik napas. Matanya tidak lepas dari paku. Kalau semua ini sosial, jawabnya lirih, setidaknya kita mati dengan sesuatu yang kita coba bukan hanya menunggu. Ia mengayunkan palu lagi. Di setiap pukulan, tersembunyi pesan. Ratusan nyawa di balik kawat berduri, menunggu apakah dunia mendengar sandi kecil yang disisipkan di tengah bising perang. Malam 15 November tahun 1943, turun dengan pelan di Ambon, langit berubah ungu gelap, diselimuti awan rendah. Di balik pagar kawat berduri dan bayangan menara jaga, kam tawanan tenggelam dalam kelelahan. Hanya beberapa lampu redup yang menggantung di tiang-tiang bambu, membuat bayangan tawanan di barak tampak seperti siluet rapuh yang goyah. Di barak 3 bit, Kapten Willem duduk bersandar di ranjang susun. Napasnya berat, tangannya penuh kapalan baru. Sebagian kulit mengelupas, bekas memegang palu berjam-jam. Di sekelilingnya, suara batuk, rintihan pelan, dan desahan letih bersahutan samar. Harris, si prajurit Australia berambut pirang kusam, naik ke ranjang atas, lalu menjulurkan kepala. Berbisik pelan, "Berapa kata hari ini, Kapten?" Willem memejamkan mata sebentar, menghitung dalam hati. Poe, 3 kali, Ambon. 2 kali, Sik dan Meni. Masing-masing 2 kali. Harris menghela napas. Dan, kalau tak ada yang dengar, Willem membuka mata, menatap kayu kusam di langit-langit. Maka besok kita ketuk lagi, gumamnya, sampai tangan kita tak bisa memegang palu. Di sisi lain lautan, di dalam ruangan sempit di kapal perusak USS Hathaway, lampu-lampu kecil di panel radio menyala redup. Petty Officer Danny Collins menatap lagi log catatan yang sudah beberapa hari ia kumpulkan. Di atas kertas baris-baris titik dan garis yang ia tulis, tampak seperti jejak nadi seseorang. Pendek, terputus, putus, tapi konsisten. Poe, Ambon kadang terpotong jadi AMB atau MB, on many sick, di sudut halaman. Ia menulis, pattern repeated over several days, same background source. Letnan Komunikasi Robert Hayes berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan, tatapannya penuh pertimbangan. "Kau yakin ini bukan kebetulan, Collins?" tanya Hase. Danny menunjuk catatan itu. Tidak ada tukang yang mengetuk dengan pola sekonsisten ini. Hanya ketika radio Jepang aktif, Tuan. Ini bukan bunyi acak. Ini seseorang yang tahu Morse, tapi hanya punya beberapa detik di sela-sela tumpukan suara lain. Hayes menarik napas pelan. Kalau benar, dan ini dari Ambon. Ia menoleh ke peta besar di dinding. Berarti ada camp di sana. Camp yang sejauh ini, secara resmi, hanya rumor. Beberapa menit kemudian, Hayes membawa dokumen itu ke ruangan intel kecil di kapal, lalu mengirimkan salinan transkripsi ke komando sekutu di darat lewat saluran tersendiri. Informasi itu akan menempuh perjalanan panjang dari kapal ke pos radio pantai, lalu ke meja perwira intel di markas kawasan. Di salah satu meja itulah, beberapa hari kemudian, seorang mayor intel Inggris bernama Arthur Green menatap lembaran laporan ketukan ini. Ia pernah bertahan-tahan berkutat dengan sandi, intercept, dan trik-trik kecil yang dipakai agen dan tawanan. Ketika membaca kata Poe dan Ambon di baris yang sama, tengkuknya langsung merinding. Kalau ini benar, gumamnya. Jari mengetuk-ngetuk meja. Mereka mengirim sandi dari kam tanpa radio. Diduga lewat suara lingkungan yang terekam di mikrofon radio Jepang.
Pak, ketukan. Mungkin dari Palu atau semacamnya. Green menatap peta besar Hindia Belanda. Matanya berhenti di satu titik kecil bertuliskan Ambon. Ia menarik napas panjang. Kita tidak bisa langsung mengirim armada hanya karena suara Palu, katanya, realistis. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan sinyal seperti ini. Ia mengambil pensil, menggambar lingkaran kecil di sekitar Ambon. Catat, kemungkinan kam tawanan di sekitar sini. Butuh konfirmasi lebih lanjut dari udara. Kalau kita nanti mempersiapkan operasi ke wilayah ini, camp ini harus masuk prioritas. Laporan itu lalu masuk ke jaringan intel sekutu yang sibuk terbagi ke dalam puluhan berkas. Tapi di setiap level yang membacanya, ada satu kesan yang sama. Seseorang di Ambon cukup nekat dan cukup terlatih untuk mengirim sandi lewat kebisingan radio musuh. Kembali ke camp. Pagi berikutnya, kerja paksa dimulai lagi. Udara Ambon masih lembab, tanah becek mulai mengering, meninggalkan retakan kecil seperti kulit tua. William menggenggam palu. Kali ini dengan rasa nyeri menjalar dari telapak hingga lengan. Namun sesuatu di hari itu berbeda. Ketika mereka digiring mendekati bangunan baru di dekat kantor radio, William memperhatikan dua hal. Pertama, antena kayu itu kini diberi kabel tambahan seakan Jepang meningkatkan aktivitas radio. Kedua, Letnan Sato sering keluar masuk ruangan radio. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. Masalah di laut? Gumam Reed pelan sambil mengangkat balok. Atau mereka menyadari ada yang salah dengan transmisi mereka. Balas William lirih. Ia tidak suka kemungkinan kedua. Jika Jepang menganggap ada gangguan di latar suara mereka dan mulai mencari sumbernya, ketukan-ketukan palu mereka bisa berakhir dengan peluru di belakang kepala. Lanjut rencana? Tanya Harris. Suaranya nyaris tak terdengar. William menatap sekeliling. Penjaga cukup dekat. Terlalu dekat untuk pola panjang. Kita kurangi, jawabnya. Hari ini, hanya satu kata. Poe, dikit tapi konsisten. Mereka mulai bekerja. Tok, tok, TOK tok. Di tengah suara palu, teriakan Jepang, dan gesekan papan, ritme itu mengalun pendek. Sekilas tampak seperti ketidakteraturan. Tapi jika diurai oleh otak yang terlatih, di balik kayu yang dipukul, ada jeritan, kami tawanan. Sore hari, saat matahari condong dan bayangan memanjang, sesuatu terjadi di barak. Lukas, mandor lokal Ambon, yang selama ini tampak pendiam dan cemas, masuk ke barak 3 bit dengan alasan menghitung kembali jumlah pekerja yang sakit. Di tangan kanannya, ia membawa papan catatan kecil. Ia berjalan sepanjang lorong barak, pura-pura mencatat. Tapi ketika melewati ranjang William, langkahnya melambat sesaat. Tanpa menoleh, tanpa mengangkat kepala, ia berbisik sangat pelan, hampir sekadar hembusan napas. Tadi, suara palu kalian dari dekat radio William menegang. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Lukas lanjut berjalan beberapa langkah. Baru kemudian bersandar sejenak, seolah lelah. Ia menarik napas pelan, lalu berkata lagi, masih dengan suara yang hanya bisa ditangkap orang yang tepat di sebelahnya. William menatapnya. Tak percaya. Kau bisa baca Morse? Sedikit, bisik Lukas. Ada kilat tipis di mata William campuran harapan dan cemas. Dan kau tidak bilang ke Jepang. Lukas tersenyum pahit. Ayahku mati ditembak, mereka di pelabuhan. Aku punya alasan cukup untuk pura-pura bodoh. Ia berpura-pura mencoret sesuatu di papan catatan. Lalu berkata pelan, kalau kalian mengirim sesuatu keluar, teruskan. Mereka meningkatkan radio. Artinya, ada yang mengganggu mereka. Bisa jadi, sudah ada yang mendengar. Kalimat itu menancap keras di kepala William. Bisa jadi, malamnya di barak, ia menyampaikan kabar ini pada Reed dan Harris. Jadi bukan cuma kita yang sadar, ujar Reed, setengah kagum, setengah takut. Orang luar, orang lokal pun sudah mengerti kalau Lukas bisa menangkap pola itu hanya dengan telinga di tanah, kata William. Maka peluang operator radio sekutu untuk menangkapnya di headset jauh lebih besar. Namun ada sisi lain dari mata uang itu. Kalau Lukas bisa menyadari, Jepang pun bisa jika suatu hari mereka mendengar dengan cukup fokus. Malam itu, William membuat keputusan. Kita naikkan taruhannya, katanya lirih. Bukan hanya Poe dan Ambon. Kita coba kirim sesuatu yang lebih jelas. Tapi tetap pendek. Harris menelan ludah. Seperti apa? William menatap lantai. Dalam bayang lampu redup, garis-garis wajahnya tampak lebih dalam. Kalau Intel menerimanya, mereka akan tahu ini pesan segar dari Kam yang masih hidup. Dan kalau Jepang curiga, tanya Reed,
Kalau Jepang curiga, jawab Willem tanpa berkedip, mereka akan berhenti mengirim pesan dari sini. Dan kalau mereka berhenti mengirim, sekutu akan bertanya, kenapa tiba-tiba sunyi? Itu juga jawaban. Ada keheningan berat setelah kalimat itu. Di luar, suara serangga malam dan langkah penjaga bersepatu bot saling menyilang. Beberapa hari kemudian, di laut, Danny Collins kembali duduk di depan panel. Ia kini punya misi pribadi. Setiap kali frekuensi tertentu yang terkait stasiun Ambon aktif, ia tidak hanya mendengarkan suara Jepang, tapi juga memburu ketukan samar di belakangnya. Dan hari itu, ia menangkapnya lagi. Tok, 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 poe. Diam sejenak. Suara operator Jepang terdengar, melaporkan sesuatu dalam bahasa yang sudah dikenali para kriptografer. Keringat dingin muncul di pelipisnya, bukan karena panas ruangan, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang menyalin suara manusia yang di tempat yang sangat jauh memegang palu dengan nyawa sebagai taruhannya. Tiba-tiba, pola berubah. Tik, 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 tik. Danny menahan napas. Ini bukan kata yang biasa. 1, 9, 4, 3. Gumamnya pelan. Mike menoleh. Apa itu? Tahun 2013, jawab Danny. Suaranya rendah, tapi bergetar. Mereka baru saja mengetuk angka tahun ini. 1943. Mereka bilang kami di sini. Sekarang, ini bukan pesan lama. Ia membawa catatan itu pada HC. Sesaat kemudian, laporan baru kembali dikirim lewat jaringan Intel. Bukan hanya kata-kata pendek, tapi angka tahun yang cocok dengan tanggal saat ini. Di meja Mayor Green, ketika laporan ini sampai, ia memandangnya lama. Mereka cukup pintar untuk memasukkan waktu, gumamnya. Mereka belajar menyusun pesan. Di sekitar lingkaran kecil, Ambon. Ia menulis catatan tambahan, konfirmasi kemungkinan tawanan, sumber internal, pengirim, menguasai Morse dan mengirim tanggal. Ia menutup mata sejenak, membayangkan seorang tawanan perang, kurus, lapar, diawasi musuh, mengetuk palu ke kayu, sambil menghitung titik dan garis. Katanya pelan, kita berhutang pada orang-orang yang mengetuk ini. Ia tidak tahu sebagaimana Willem juga tidak tahu, bahwa benih kecil itu secara perlahan mengubah prioritas di meja-meja tak terlihat. Saat di kemudian hari, sekutu merencanakan pergerakan ke timur Indonesia lingkaran kecil bernama Ambon itu tidak lagi sekadar titik di peta melainkan titik dengan Niawanayowa yang sudah bersuara. Di camp, malam itu, Willem terbatuk keras, hingga dadanya sakit. Harris menepuk pelan punggungnya. Kau yakin tubuhmu bisa terus memukul palu? Tanya Harris. Willem tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. Tubuh mungkin berhenti duluan, katanya, tapi sandi di kepala. Tidak akan diam, kalau aku tumbang. Kau yang lanjut. Harris menunduk. Aku bukan operator terlatih sepertimu. Tidak perlu jadi jenius, sahut Willem, dan bahwa setiap ketukanmu mungkin didengar seseorang yang tidak kau lihat. Di kejauhan, samar-samar terdengar ombak yang memukul pantai Ambon. Dan kalau benar ada yang sudah mendengar, tambah Willem pelan, maka setiap ketukan sekarang bukan lagi jeritan putus asa, tapi jawaban pada mereka. Kami masih hidup. Jangan lupakan kami. Desember tahun 1943 datang tanpa perayaan di kamp tawanan Ambon. Tidak ada pohon, tidak ada lagu, hanya udara yang makin lembab, makanan yang makin sedikit, dan wajah-wajah yang makin cekung. Suatu pagi, ketika barisan apel dibentuk di lapangan tanah becek, suasana terasa berbeda. Penjaga Jepang lebih gelisah dari biasanya. Mereka saling bicara cepat. Suara mereka rendah, tapi nada tegangnya jelas. Letnan Sato berdiri lebih kaku, tangannya menggenggam katana erat-erat. Kapten Willem berdiri di barisan tengah, matanya menyapu cepat. Ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mengencang. Di dekat kantor radio, dua prajurit Jepang membongkar panel kayu di dinding luar. Mereka menggatuk hinggetek balok, menempelkan telinga seolah mencari sumber bunyi tertentu. Kapten, bisik Reed di sampingnya, nyaris tanpa menggerakkan bibir. Mereka memeriksa dinding dekat radio. Aku lihat, jawab Willem lirih. Ia menjaga wajahnya tetap datar. Di kamp seperti ini, rasa takut tidak boleh sampai menetes ke wajah. Setelah apel pengumuman singkat diberikan dalam bahasa Jepang, lalu diterjemahkan patah-patah oleh seorang serdadu lokal yang dipaksa. Mulai hari ini, katanya, suara serak, pekerja kayu,
dibagi lebih sedikit. Hanya beberapa orang yang diizinkan dekat kantor radio. Yang lain ke area barak baru. Willem langsung mengerti. Jepang mulai curiga. Ada gangguan dari area dekat radio, entah mereka mengira gangguan teknis, resonansi, atau sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi reaksi mereka jelas. Memperkecil akses. Harris menarik napas tajam. Berarti kita kehilangan kesempatan. Bukan kehilangan potong. Willem hanya mengecil. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, kita gunakan sekuat mungkin. Hari itu, daftar pekerja dibacakan. Nama Willem, Reed, dan Untung atau Sial Harris masih termasuk dalam tim kayu yang bertugas dekat kantor radio. Hanya mereka bertiga dari barak 3 bit. Saat digiring ke area kerja, Willem bisa merasakan mata Letnan Sato sedikit lebih lama menempel di punggung mereka. Seperti seekor kucing yang mencurigai ada tikus di sudut ruangan. Tapi belum tahu di mana. Di ruangan radio Jepang, seorang operator bernama Tanaka duduk dengan dahi berkerut. Ia bukan ahli sandi, tugasnya hanya mengirim dan menerima pesan sesuai jadwal. Tapi beberapa minggu terakhir, atasannya beberapa kali menegur. Ada noise aneh di transmisi kita, seperti ketukan. Pastikan tidak dari sini. Tanaka sudah memeriksa kabel, panel, bahkan mengganti mikrofon. Tapi suara samar itu tetap muncul sesekali, terutama ketika ada kerja bangunan di dekat situ. Ia menempelkan headset, mengetuk-ngetuk meja, mencoba menirukan. Tapi ritmenya terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Meski begitu, ia tidak pernah berpikir sejauh sandi. Baginya, itu hanya bunyi yang mengganggu. Namun di luar ruangan radio, seseorang lain diam-diam menghubungkan titik-titik itu. Lukas, saat istirahat singkat siang hari. Ketika para pekerja tawanan diberi waktu beberapa menit untuk minum air di dekat drum karatan, Lukas berjalan mendekati Willem yang pura-pura merenggangkan punggung. Mereka dengar ketukan, bisik Lukas, menunduk. Operator Jepang, aku lewat tadi. Dengar mereka mengeluh tentang bunyi palu di transmisi. Willem menegang. Mereka curiga? Belum. Mereka kira itu cuma suara bangunan, tapi mereka mulai mencari sumbernya. Reed menghela napas cemas. Kalau mereka tahu itu kita, kalau mereka tahu potong Willem pelan, kita tidak akan ada di sini besok. Ada jeda hening yang berat. Jadi, tanya Haris. Kita berhenti mengetuk. Willem menatap tanah sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Kita justru harus kirim satu pesan terakhir yang paling jelas. Sebelum mereka sepenuhnya membatasi area ini, Lukas menatapnya. Matanya tajam. Pesan apa? Jumlah. Jawab Willem. Bukan angka tepat, tapi cukup untuk buat mereka mengerti. Bukan hanya 10 atau 20, ratusan. Ia kembali ke posisi kerja, mengambil palu dengan tangan bergetar. Hari itu, setiap pukulan lebih berbahaya dari sebelumnya. Jepang sudah setengah sadar akan adanya gangguan. Tapi di sisi lain, di laut dan di meja intel, sinyal dari Ambon sudah cukup kuat untuk memancing perhatian yang lebih serius. Willem mengangkat palu. Tok, 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 tok kato. Katoka, poe. Beberapa pukulan acak. Penjaga mengawasi, tapi tidak komentar. Teoka toka, tok, tok, AMB. Ia menahan napas. Keringat menetes dari pelipis. Bukan hanya karena panas. Lalu ia menambahkan sesuatu yang baru. Tik, 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 tik. Sebuah kata sederhana, tapi berat Manny. Ia mengulang pola itu beberapa kali dalam interval yang berbeda. Diselipkan di antara pukulan normal. Manny, Manny, Manny Reed. Di sebelahnya mendengar ritmenya. Dada berdebar. Kau yakin mereka akan mengerti? Bisik Reed, pura-pura menjauhkan serpihan kayu. Kalau mereka operator radio sungguhan, jawab Willem. Morse bukan sekadar bahasa. Itu cara otak mereka bekerja. Mereka akan merasa ada sesuatu yang memanggil. Di USS Hathaway, beberapa hari kemudian, Dani duduk lagi di depan panel. Kini dengan satu frekuensi yang sudah ia beri label pribadi. Possible Po, Ambon area, transmisi Jepang masuk lagi laporan rutin, koordinat, angka-angka, tapi di belakangnya. Dani menajamkan telinga. Tok, 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 katoka, toka, poe, teoka, tok, tok, AMB. Dani mencatat cepat, lalu ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tik, 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 tik. Ia menulis, lalu membaca perlahan. Ma, M, A, N, Y, many, gumamnya. Banyak.
banyak tawanan. Mike, yang kini sudah tidak lagi skeptis, menggeleng pelan. Tuhan, mereka bilang banyak, berarti kita bicara soal ratusan, bukan beberapa orang. Danny menatap kertas itu lama. Mereka tahu kita dengar, katanya pelan. Atau setidaknya, mereka berharap ia segera membawa log itu ke HC. Dan lagi-lagi, rantai intel bergerak. Di meja Mayor Green, kata Manny punya dampak tersendiri. Kalau ada ratusan tawanan di sana, kata Green, menunjuk Ambon, maka pulau ini bukan hanya titik strategis. Ini juga beban moral. Kalau kita lewat begitu saja dan camp ini akhirnya dibersihkan sebelum kita tiba, sejarah akan mencatat kita tuli terhadap palu mereka. Operasi besar ke wilayah ini belum dijadwalkan, Pak, ujar perwira muda di hadapannya. Prioritas masih ke New Guinea dan Filipina. Green mengangguk. Ia tahu, peta besar perang tidak pernah berubah, hanya karena satu camp. Tapi ia juga tahu satu hal lain. Ketika nanti perang mendekat ke wilayah ini, Ambon, Menipoe akan muncul dalam daftar hal-hal yang tidak boleh diabaikan. Ia menulis catatan baru. Jika operasi militer di area Maluku dipercepat, prioritaskan recon di atas. Ambon untuk konfirmasi Camp Poe, gedung-gedung intel jauh di belakang front adalah dunia yang lambat, tapi menetapkan nasib banyak orang. Di dalam kamp waktu terasa cepat, kehabisan makanan dan tubuh yang rontok. Tapi di atas meja peta, waktu bergerak dalam garis besar. Bulan, fase operasi, musim. Di Ambon, waktu justru terasa semakin menyempit. Pada akhir Desember, rumor yang beredar di antara penjaga yang sebagian dimengerti. Tawanan lewat kota-kota terseser mulai mengerikan. Ada kemungkinan beberapa kamp di wilayah lain akan dipindahkan karena takut sekutu mendekat. Kata dipindahkan itu diucapkan dengan nada yang membuat perut mual. Mereka semua tahu, seringkali itu artinya eksekusi massal, bukan relokasi. Suatu sore, saat langit berwarna jingga dan bayangan menara jaga memanjang, Letnan Sato memanggil Lukas ke dekat pagar. Willem, dari jauh, memperhatikan dengan tubuh tegang. Percakapan singkat terjadi dalam bahasa Jepang bercampur sedikit Melayu. Wajah Sato keras. Tangannya menunjuk ke arah bangunan dekat radio lalu ke arah area kerja kayu. Lukas mengangguk-angguk, menunduk. Ketika ia kembali melewati Willem, matanya sekilas bertemu. Ada sesuatu yang gelap di sana. Malamnya, di barak, Lukas menyelinap masuk sebentar, dengan dalih memeriksa daftar pasien sakit. Ia duduk di ujung ranjang Willem, berpura-pura menulis. Besok, bisiknya halus, Sato bilang, kerja kayu, dekat radio, dikurangi lagi. Mungkin. Terakhir kalinya kalian ke sana. Willem memejamkan mata sejenak. Lalu, tanya Reed pelan. Lukas melanjutkan, ada kabar dari pelabuhan. Mereka bilang, sekutu makin aktif di laut. Jepang takut posisi mereka terbaca. Ada pembicaraan, jika situasi memburuk, beberapa camp akan dipindahkan sebelum sekutu datang. Kata itu lagi, dipindahkan. Harris mengutuk pelan di bawah napas. Jadi, kita kehabisan waktu. Willem menarik napas panjang, menekan rasa panik yang mulai naik. Kalau besok adalah terakhir kalinya kita dekat radio, gumamnya, maka besok juga kita kirim pesan paling berbahaya. Harris menoleh cepat. Seberapa berbahaya? Willem menatap mereka berdua, lalu melirik Lukas. Cukup berbahaya sampai kalau mereka menangkapnya. Mungkin kita langsung ditembak. Tapi kalau kita tidak kirim, mungkin kita semua mati diam-diam beberapa bulan lagi. Lukas menelan ludah. Pesan apa? Bulan, jawab Willem pelan. Dan kata lain, Riz, bahwa ada bahaya dekat. Kita tidak bisa jelaskan detail. Tapi kalau Intel melihat kombinasi Poe, Ambon, Manny, 1943, dan Risk, mereka akan tahu. Ini bukan laporan tenang. Ini jeritan sebelum badai. Dan kalau mereka tak sempat datang, tanya Harris. Suaranya pecah. Willem menatapnya lama, lalu berkata, setidaknya mereka akan tahu kita pernah ada, dan bahwa kita berjuang. Dengan palu, malam itu, langit Ambon dipenuhi awan pekat. Tak ada bintang, hanya suara serangga dan debur ombak yang pelan. Di barak 3 bit, 3 orang tawanan dan seorang mandor lokal yang membenci penjajah sama-sama terjaga, menunggu pagi yang bisa jadi kesempatan terakhir untuk mengirim morse ke dunia luar. Di tempat lain di laut yang sama, Danny tertidur sebentar di kursinya, kelelahan setelah giliran panjang. Di atas meja di sampingnya, kertas log dengan kata POA, Ambon, Manny, dan 1943 tergeletak diam tanda
bahwa ada seseorang di darat yang belum menyerah. Pagi berikutnya akan menjadi hari ketika kedua dunia itu, Cam dan Load, palu dan headset saling bergantung lebih kuat dari sebelumnya. Pada pagi hari 3 Januari tahun 1944, sepertinya malam tidak mau pergi, karena udara di Ambon lebih dingin dari biasanya. Sebagian besar pemandangan pagar kawat berduri dan menara jaga tertutup oleh kabut tipis yang menggantung rendah di atas tanah becek. Sirena kecil meraung untuk mengeluarkan tahanan dari barak. Kapten William berdiri di barisan dengan napas terengah-engah. Meskipun demamnya yang menyerangnya beberapa hari terakhir masih belum benar-benar hilang, dia memutuskan untuk pergi ke sini hari ini. Ini bukan saat yang tepat untuk rebah. Pada saat ini Palu harus berbicara lebih lantang dari sebelumnya. Letnan Sato berjalan di depan barisan, ditemani oleh seorang perwira Jepang lain yang William belum pernah lihat sebelumnya, seorang yang berwajah lebih keras dan memakai lambang pangkat sedikit lebih tinggi. Perwira itu menatap tajam ke arah para tawanan, seakan menentukan mana yang bermanfaat dan mana yang hanya beban. Pengumuman singkat diberikan. Hanya 6 karyawan yang diizinkan berada di dekat radio. Ini termasuk Harris, Willem, dan Reed. Ini dia, kesempatan terakhir, gumam Willem dengan cepat. Di dekat bangunan kayu di dekat kantor radio, mereka digiring menuju pagar dalam. Willem melihat dari jarak dekat bahwa beberapa balok baru telah dipasang dan panel dinding telah diganti. Tampak seperti mikrofon dan kabel radio dalam ruangan baru saja diperbarui. Jepang sangat berusaha untuk menghilangkan gangguan dari transmisi mereka. 2 serdadu bersenjata, lebih dekat dari sebelumnya, ditempatkan di pojok oleh penjaga. Tidak ada lagi celah yang besar. Sekarang setiap gerakan yang dilakukan tawanan berada dalam jangkauan laras dan mata senapan. Lukas berdiri sedikit lebih jauh, berpura-pura bertanggung jawab atas pembagian papan. Sekarang atau tidak sama sekali, katanya sambil menatap Willem dari sudut mata. Willem menghela napas yang panjang. Jemarinya bergetar ringan saat dia meraih palu. Ia merasa darah mengalir di pelipisnya dan dadanya penuh. Tetapi otaknya tetap jernih, karena dia terlalu sering memikirkan pola ini hingga menjadi naluri. Hari ini, katanya kepada Reed dan Harris, kita kirim POW, Ambon, Manny, Mont, dan Riz. Semua dalam potongan pendek. Jangan terlalu banyak. Selipkan di antara pukulan normal. Harris menelan ludah. Kalau mereka perhatikan ritmenya, Willem menjawab dengan santai. Maka kita sudah terlambat berhenti, sambil mengangkat palu. Tok, pukulan pertama, keras dan normal, menancapkan paku ke kayu. Penjaga melirik sebentar, sebelum melihat ke sekitar. Beberapa ketukan acak diikuti. Ritmenya sengaja dibuat kasar seperti tukang kayu. Tokato, tato kato kambe. Willem merasa napasnya menjadi lebih cepat. Ia mendengar dengung mesin radio dari dalam ruangan dari sela bunyi palu yang lain. Itu berarti mikrofon mungkin menyala. Sekarang, setiap ketukan digabungkan dengan sinyal yang dikirim dari antena kayu ke udara Ambon, dan kemudian naik ke langit. Ia memukul tanpa pola setelah beberapa detik menunggu. Sato berdiri agak jauh, memperhatikan tukang lain, dan menguap. Willem kemudian menyerang lagi. Ia tidak mengulanginya terlalu banyak. Hanya sekali lagi. Beberapa menit kemudian, di antara pukulan berikutnya, Manny, Reed, dan Harris membuat suara yang tampak biasa dengan pukulan acak. Setengah jam telah berlalu. Lengan Willem semakin tajam. Namun, itu belum selesai. Ia mengingat rencana malam sebelumnya, yang mencakup angka tahun dan bulan. Bukan hanya kami banyak, tetapi ini sekarang. Dan ada bahaya. Ia menarik napas dan memasukkan paku baru ke dalam sepatunya. Terjemahannya dalam otak adalah 1, tik tik 3. 3 bulan pertama, dan angka 3 bukan format kalender yang ideal, tetapi cukup menunjukkan bahwa Januari adalah tanggal 3. Setidaknya, intelijen akan menyadari bahwa pesan ini sangat dekat dengan penerimaan. Terakhir, aspek yang paling berani Riz, huruf-hurufnya disusun secara pelan di antara bunyi lain. Tik-tik R, tik-tik I, tik-tik S, tik-tik K, jantungnya berdegup lebih cepat dengan setiap rangkaian. Ia tidak tahu apakah operator lain dapat mengartikulasikan kebisingan ini menjadi kata-kata, tetapi dia tahu satu hal. Jika ada orang di meja radio yang mirip dengannya, mereka akan merasa ritme unik itu, dan otaknya akan otomatis bekerja. Di tengah pukulan, suara keras tiba-tiba memotong udara. "Ye, Mero!" teriak Willem. Palu masih di udara. Letnan Sato berdiri dekat dengannya, dengan mata menyipit. Ia mendekat,
menatap langsung ke palu Willem di tangannya, lalu ke papan yang dipukul. Anata. Sato menunjuk palu, mengetuk kayu pelan dengan jarinya. Menirukan. Oto. Henda. Suaranya dingin. Suara. Aneh. Willem menahan napas. Saya hanya tukang yang buruk, Tuan. Sato menatapnya, lalu memerintahkan sesuatu kepada penjaga dalam bahasa Jepang. Salah satu penjaga mendekat dan mengambil palu Willem dengan kasar. Dia ganti kerja, kata Sato dengan tegas. Di sana, tidak jauh dari dinding radio, ada tumpukan balok tambahan. Ketika palu itu dicabut, lengan Willem terasa ringan, sekaligus kosong. Ia berjalan jauh, tetapi matanya sempat bertemu dengan Lukas untuk sementara waktu. Tampilan singkat itu menimbulkan pertanyaan yang sama. Cukupkah? Setelah insiden itu, penjaga terlihat lebih waspada. Meskipun Reed dan Harris tetap memegang alat masing-masing, pola lain tidak dapat dikirim tanpa meningkatkan risiko. Mereka menyadari bahwa sesi sandi mereka telah berakhir pada hari itu. Beberapa hari kemudian, gelombang memukul lambung kapal USS Hathaway dengan kecepatan yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Di ruang radio, bagaimanapun, Dani sekarang hampir selalu memeriksa frekuensi Ambon. Setiap kali dia memiliki kesempatan, transmisi dari Jepang kembali masuk. Kualitas sinyal sedikit lebih baik sekarang. Mungkin karena peralatan telah diganti. Namun, jauh dari suara operator yang melaporkan lokasi dan permintaan pasokan. Danny mengambilnya. Halo lagi kawan, katanya dengan senyum miris. Selang beberapa detik berlalu, Danny menulis dengan cepat. Kemudian ia mendengar sesuatu yang baru. Kombinasi titik dan garis yang berbeda dari kata-kata biasa. Ia menajamkan telinga sambil memicing dan memutar tombol. 1, 3. Ia menulis dengan kening berkerut. Mungkin tanggalnya? Atau komponen koordinat? Pola baru muncul dalam waktu singkat R20SK. Danny menelan ludah. Riz, bisiknya. Berbahaya. Ada bahaya. Dia memanggil Mike untuk datang. Mike tiba dan mengenakan satu sisi headset. Mereka berdua dengan saksama mendengarkan. Tidak panjang atau tidak jelas, ketukan itu cukup ritmis untuk otak yang sudah terbiasa. Mereka tahu kita dengar, kata Mike dengan santai. Ini bukan kebetulan. Mereka bilang, ada risiko, bahaya. Danny mengangguk, dan ia menunjukkan catatan. Dan lihat ini, katanya. Poe, AMB, Meni, 1943. Sekarang angka yang cocok dengan bulan dan tanggal. Dan risk, pola pesan mereka berkembang. Mereka tidak terorganisir. Meskipun panik. Beberapa jam kemudian, Hayes memeriksa catatan itu dan mengirimkan laporan prioritas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penanda risk mengubah pesan ini menjadi peringatan daripada informasi tambahan. Ketika laporan terbaru itu tiba, Mayor Green duduk di mejanya, berdiri di depan peta, dan perlahan menggeser garis imajiner operasi sekutu di wilayah Pasifik. Kami belum bisa mengubah rencana utama, katanya perlahan kepada stafnya. Tapi catat, pilot dan kapal diinstruksikan untuk waspada terhadap tanda-tanda tawanan jika ada operasi udara atau laut yang mendekat ke Ambon pengintaian, pengeboman pelabuhan, apapun, asap dapur yang berbeda, barak kayu yang besar, dan aktivitas orang di dalam pagar. Karena di sini, katanya, ada orang-orang yang sudah mengirim sandi dengan segala yang mereka punya. Jika kita bahkan tidak mencoba melihat ke bawah, ketika seseorang melewati kita tidak pantas dianggap sebagai sekutu mereka. Beberapa hari setelah insiden Palu, Willem tertidur di ranjang susun di camp. Demamnya meningkat. Secara resmi, ia dilarang masuk ke area radio karena tukang yang buruk. Dan secara tidak resmi, karena Sato tidak suka dengan suara pukulannya. Harris duduk di samping ranjang dan melapisi wajah Willem dengan sepotong karton. Kapten Harris bersuara lirih, memegang cangkir kaleng berisi air keruh di ujung. Menurutmu, mereka mendengar pesan terakhir itu? Willem membuka mata perlahan. Ada senyum kecil di sudut bibirnya, meskipun matanya kabur. Kalau kau bisa mendengar ritme Palu dari ujung barak, maka operator radio yang hidupnya di headset pasti bisa, katanya dengan suara lemah. Suara bergetar ketika Reed bertanya. Dan kalau mereka tidak sempat melakukan apa-apa, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka mendengar, tetapi apa yang mereka bisa lakukan, maka mereka akan tahu. Jawab Willem dengan napas pelan. Di Ambon, ada ratusan orang yang tidak menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya, setelah perang berakhir, mungkin ada yang akan menulis tentang Palu
yang digunakan sebagai pena. Di luar, matahari secara bertahap tenggelam. Suara tentang kerja paksa mulai berkurang. Namun, di luar camp, Willem tidak dapat melihat atau mendengar suara ketukan palunya yang terakhir. Suara itu sudah lama meluncur melalui antena kayu, melalui lautan, dan sampai ke telinga orang-orang yang bahkan tidak pernah ia temui. Itu mungkin sudah hilang darinya. Namun, sandi yang dia kirim sudah tersebar luas. Di luar sana, garis kecil yang disebut Ambon, di peta, sekarang menyimpan rahasia. Sebuah kamp yang menunggu, di mana ratusan jiwa telah berteriak melalui titik dan garis.